Kak Keisha bisa kembali menyapa para agent semua. Dan yang bikin Kak Keisha tambah senang, hari ini Kak Keisha nggak sendirian. Kak Keisha akan ditemenin sama teman-teman agent yang lain juga. Siapakah mereka? Penasaran? Kalau gitu pastikan agent semua mengikuti agent online service ini sampai selesai, oke? Good. Kalau gitu yuk kita sama-sama sebelum kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mengerjakan aktivitas, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Keisha. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bisa kembali beribadah kepadamu. Tuhan, sertai kami ya, dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, minggu lalu kan kita udah belajar bahwa Tuhan itu melindungi kita, betul kan? Nah, Tuhan itu bisa melindungi kita karena Tuhan itu ada di mana saja. Ketika kita mendaki gunung, Tuhan ada. Ketika kita turun ke dalam ke lembah yang dalam, juga Tuhan ada. Bahkan Tuhan ada di hati kita. Kalau gitu yuk kita mau sama-sama nyanyi Daki-daki.
mendaki gunung yang tinggi, turun-turun lembah yang dalam. Gimana rasanya kalau kita bersama-sama dengan Tuhan? Walaupun sedih, walaupun senang, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, yuk kita mau jalan serta Yesus setiap hari, dalam suka maupun dalam duka. Kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Gwen, lihat depan Gwen. Nah. Puji Tuhannya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau sama-sama siapkan hati kita ya. Tapi sebelum itu Kamisya mau ajak kita nyanyi satu lagu lagi. Ku punya Bapa yang kasih Tuhan. Kita mau nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Angel yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita, telinga kita, hati kita. Kita mau sama-sama berdoa ya. Kita
lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kaki saya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah sertai kami saat kami memuji nama Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk duduk manis dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ajar kami juga ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti maksud firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini dia mau bercerita tentang bagaimana Allah melindungiku. Pernah nggak sih teman-teman itu merasa takut? Rasa takut itu hal yang alamiah loh. Semua orang itu bisa merasa takut loh. Tuhan Yesus saja pernah merasa takut saat mau disalibkan. Tuhan Yesus berdoa sampai menangis dan tangisannya seperti titik-titik darah. Daryl juga pernah merasa takut. Daryl itu merasa takut saat ada suara hujan dan petir. Bukan karena takut basah, tapi suaranya itu loh meresahkan. Saat itu Daryl lagi mau tidur, lalu ada suara hujan dan petir yang keras banget. Lalu Daryl jadi takut. Tapi El menyadari kalau kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa atas apa yang akan terjadi, maka kita akan lebih tenang dan bisa menghadapi rasa takut itu. Nah, apa yang harus kita lakukan saat kita sedang takut? Pertama, kita harus menceritakan ketakutan kita kepada Tuhan lewat doa. Kedua, kita ceritakan kepada mami papi apa yang kita takutkan. Karena Daryl takut dengan suara hujan dan petir, jadi setiap kali ada hujan besar, Daryl itu selalu berdoa dan juga beritahu maminya Daryl tentang ketakutannya Daryl dan minta ditemenin. Jadinya karena itu Daryl jadi lebih tenang, karena Daryl tahu Tuhan melindungi Daryl. Jadi teman-teman itu takut apa? Takut kecoa mungkin, atau takut bencana alam yang belum tentu terjadi, atau takut hal-hal lain mungkin, atau seperti Daryl takut hujan dan petir. Takut-takutnya kita dengan hal itu, kita tetap harus tahu bahwa kita memiliki Tuhan yang akan selalu melindungi kita di keadaan apapun. Nah, sekarang bagaimana sih caranya buat kita menyadari kalau kita dilindungi Tuhan? Dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2 dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi tadi kan Daryl sudah menceritakan tentang firman-Nya. Nah, sekarang ringkasannya, yaitu pertama, kita itu harus selalu berdoa di keadaan apapun. Yang kedua, lalu di Mazmur 91 ayat 14 tertulis, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentengi sebab ia mengenal namaku. Jadi teman-teman, cara agar kita bisa lebih dekat dengan Tuhan yang kedua adalah kita sering-sering membaca firman, karena di dalam firman ada banyak janji Tuhan yang pasti akan ditepati oleh Tuhan. Jadi kita harus sering-sering membaca firman. Yang ketiga, kita harus percaya dengan firman-Nya, karena ketika Tuhan berfirman, Dia akan menepati firman-Nya. Mazmur
91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Tuhan akan mengirim malaikatnya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita terjebak pada ketakutan. Jadi kita akan membahas tokoh Alkitab. Jadi dia itu orang yang melawan orang yang dianggap banyak orang menakutkan, tapi dia tidak takut. Ya, orang itu adalah Daud. Nah, saat itu dia bersama para pasukan Israel melawan bangsa Filistin. Dan jagoannya para bangsa Filistin, yaitu Goliat, memaki-maki para bangsa Israel. Jadi mereka pada ketakutan, tapi Daud tidak takut. Lalu dia mengambil pakai ketapel, lalu dia dilindungi oleh Tuhan, dan dia akhirnya bisa menang melawan Goliat dan bangsa Filistin. Jadi inti cerita dari El hari ini adalah hadapi ketakutanmu, sering berdoa, selalu baca Alkitab, tetap percaya pada Tuhan karena Dia akan melindungimu dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa memulai dan mengakhiri cerita, dan juga semoga minggu-minggu ke depannya dan juga aktivitas nanti bisa dilakukan. Sekarang kami sedang berdoa, berkati hari ini dan berkati seluruh hari ke depannya. Amin. Nah, sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Nah, untuk aktivitas hari ini apa aja nih Gwen yang perlu kita siapkan? Gunting. Terus? Lem. Terus? Kertas origami. Sama gambar yang sudah di print. Kalau belum di print, minta tolong mami atau papi buat print ya. Oke, terus caranya gimana? Caranya gampang banget ya Gwen. Kita tinggal gunting origaminya. Yuk. Mau warna merah, boleh. Warna apa lagi? Sudah? Kuning. Oke, nih. Pakai siap pink, biru sama hijau. Agent yang lain bebas ya warnanya mau apa, terus kita gunting. Gunting kecil-kecil. Oke. Udah. Terus digunting kecil-kecil lagi. Lebih kecil lagi. Nah, kalau sudah jadi kecil-kecil seperti ini, kayak punya Gwen juga, kita tempel di gambar payung ini. Ini ada tulisan apa? Tulisan apa? Tuhan Yesus melindungi. Tuhan Yesus melindungiku. Yuk kita tempel di payungnya pakai lem. Kita lem. Nah, kalau sudah dilem, kita tempel kertas kecil-kecilnya. Siap? Yuk! Sudah, Gwen? Sudah. Coba kita tunjukin ke teman-teman Agent. Mana punya Gwen? Wah, nanti kalau sudah teman-teman agent yang lain juga sudah selesai mengerjakannya, jangan lupa di foto terus dikirim ke nomor yang ada di bawah ini supaya bisa ditampilkan di agent online service minggu depan. Oke, selamat mencoba. Agent online service hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.